Saya pikir itu Bapak Ibu semua, yang lain-lainnya secara tertulis saja. Dan saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang silap kata, ya saya mohon maaf lah. Ini di forum yang terhormat soalnya kan gitu. Tapi kalau ada yang bagus, ya itu paten punya juga gitu loh. Baik, dan saya pikir kita semua punya nyali lah untuk negara ini. Untuk Merah Putih semua kita punya niat yang baik. Baik, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan sekalian, demikian ya, cukup ya. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju nggak setuju? Jawaban sudah diberikan. Tepuk tangan untuk Pak Menteri. Kita masuk kepada draft kesimpulan. Ketua Jalal. Pak Jalal mengenai apa? Sedikit aja penting banget tentang Bobby Bos. Biar mengenai Pak Menteri. Oh, boleh 1 menit Pak, silakan. Setengah menit. Pak Menteri, minggu-minggu ini kan viral banget tentang Bobby Bos, bahan bakar orisinal buatan Indonesia Bos. Dan salah satu inisiatornya kan juga legislator kita di Komisi 11. Saya mohon bisa di follow up oleh SDM segera, karena kan info-infonya cukup luar biasa. Info yang awal itu kan RON-nya 98. Kemudian dari tumbuhan-tumbuhan di sekitar Indonesia dan ramah lingkungan. Jadi maksud saya, kalau ini menjadi masa depan energi kita selain etanol itu, mohon segera ditindaklanjuti oleh SDM supaya ini menjadi opsi masa depan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, ini nanti dijawab tertulis oleh Pak Menteri ya. Oke, baik. Ya. Kita masuk ke draft kesimpulan. Kita 8,6 juta. Maka mau tidak mau kita harus cari substitusi impor. Caranya apa? DME. Nah, DME kemarin kami rapat dengan Bapak Presiden, dengan Pak Rosan. Di Desember ini akan diputuskan. Kalau Desember putus, maka insya Allah proses konstruksinya di 2026. Ya. Putusnya untuk lokasi-lokasinya dan efisiennya yang mana-mana. Ya. Bapak, ada BBM bernama Bobby Bos yang baru muncul dan ini diklaim lebih murah. Nanti kalau misalnya ini berhasil, kita lagi pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu. Anggaran untuk Jargas tahun ini kok realisasinya baru masih 0 Pak, itu hambatannya di mana Pak? Makasih ya. Ayo, wadah, ini kita sudah kedatangan lagi nih, Pak. Ini dengan saya satu marga. Saya Deddy Mulyadi, kalau ini Mulyadi. Nah, ini bosnya Bobby Bos. Nah, kita sudah tanda tangan MOU. Mana MOU-nya? MOU-nya, oke. MOU-nya sudah ditandatangan antara saya dengan bosnya Bobby Bos. Nah, nanti kedepannya adalah hal-hal yang bersifat teknisnya. Jadi minggu depan kita panen, maka jeraminya akan segera dibuat produksi untuk bahan bakar nabati. Dan konsumsinya hanya untuk uji coba di lingkungan Lembur Pakuan dulu. Siap. Ya kan? Setelah sukses nanti ada langkah-langkah berikutnya. Minimal seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan menggunakan bahan bakar nabati sehingga APBD-nya efisien. APBD-nya efisien, subsidi negaranya terkurangi. Karena subsidi BBM sama tinggi dan kemudian alamnya terjaga. Kemudian petaninya sugih mukti. Kenapa? Karena nanti petani bukan hanya jual padi, nanti jual jerami. Aduh, gitu kan? Pokoknya jerami diolah, negara pun berkah. Amin. Bayangin, kalau nanti bahan bakar kendaraan kita bukan dari minyak bumi, tapi dari tanaman. Yap, dan yang nemuin ini anak muda Indonesia sendiri. Saya jujur seneng banget lihat kabar kayak gini. Tapi di sisi lain, ya agak ngeri juga. Soalnya di luar negeri pernah ada yang bikin bensin dari sampah plastik. Bukan diapresiasi, malah diteror, bahkan dikejar pakai helikopter. Tapi kayaknya beda sama yang ini. Namanya M. Ikhlas Tamrin. Anak muda asal Indonesia yang udah mulai riset dari zaman Pak SBY. Lucunya, dia dulu sempat demo biar harga BBM turun. Besoknya malah naik. Sejak itu dia bertekad mau bikin bahan bakar yang murah tapi kualitasnya tinggi. Setelah bertahun-tahun melakukan riset, akhirnya lahirlah Bobby Bos. Bahan bakar dari tanaman yang bisa tumbuh di mana saja di Indonesia. Dia bilang, ini bukan sekedar bahan bakar, tapi juga harapan. Harapan biar sawah-sawah kita bukan cuma hasilkan pangan, tapi juga energi buat masa depan bangsa.
Dan yang bikin heboh, uji labnya nunjukin nilai oktan RON 98. Artinya setara dengan Pertamax Turbo dan Shell V-Power Nitro Plus. Keren kan? Bensin kualitas tinggi tapi ramah lingkungan dan bisa diproduksi di dalam negeri. Bayangkan, kalau bahan bakar kayak gini bisa dikembangkan secara massal. Indonesia bisa mandiri energi tanpa harus impor lagi. Tapi pertanyaannya, kalau inovasi ini benar-benar bisa jalan, kira-kira bakal didukung atau malah dianggap ancaman? Gimana menurut kalian? Yuk follow buat dapetin informasi menarik lainnya. BBM bernama Bobby Boss, temuan anak bangsa di Jabar, belum diperbolehkan dijual secara umum oleh Kementerian ESDM. Tetapi Gubernur Jabar KDM mengambil alih untuk memperbolehkan penjualannya kepada masyarakat lokal Jawa Barat atau petani Jabar untuk keperluan pertanian, karena selain menghargai penemunya, juga harganya lebih murah, yaitu Rp4.000 per liter. Dalam hal ini, yang hebat Menteri ESDM atau Gubernur Jawa Barat? Silakan dikomentari sepuasnya. Viral pom bensin merek Bobby Boss. Hasil dari karya anak bangsa, hasil dari anak pribumi. 4.000 per liter. Gila, lu bayangin. Tapi dijegal. Yakin gue bakal dijegal sama Bahlil. Katanya belum masuk uji, katanya belum legal, apalah itu. Tai. Gue tahu takut Pertamina kalah saing. Gue tahu lu ngomong begitu buat ngejegal, biar lu kagak bisa. Biar lu pengen dapet bagian kan. Kalau Bobby Boss sudah masuk ke ranah pemerintah, yakin gue 1000%. Harganya bukan 4.000 lagi. Yakin gue. Kalau Prabowo sampai ikut-ikutan ngikutin si Bahlul itu, no respect untuk Prabowo. Hancur Prabowo. Ini karya anak bangsa. Kita yang nikmatin, kita yang buat juga. Murah, bersih. Jangan dikasih pom bensin pertalite yang dicampur etanol, campur air, tolol. Ini visi misi yang pengen dibangun oleh Anies kalau nggak salah dah. Kita yang buat, kita yang produk, kita yang pakai, kelebihan kita ekspor keluar, ya kan? Ini kalau bener nih, Bahlil ngejegal, demo habis-habisan, Bahlil tai. Jauh sebelum kemunculan Bobby Boss yang mengklaim bisa menghasilkan bahan bakar minyak dari bahan jerami padi dengan kadar oktan 98, sekelompok aktivis lingkungan yang menamakan diri mereka Get Plastic pernah loh menemukan BBM berbahan sampah plastik. Waktu itu bahkan BBM dari sampah plastik ini pernah loh dipakai di Vespa lawas dan dipakai perjalanan jauh dari Jakarta sampai Bali dan berhasil. Nah, sayangnya hasil temuan Gen Plastik ini nggak pernah ditindaklanjuti sama pemerintah. Nggak tahu kenapa ya. Ya, biasalah ya pemerintah Konoha. Entar giliran diklaim negara lain aja, baru darungsing, bawa-bawa nasionalisme. Sayang banget sebenarnya ya, temuan ini nggak pernah ditindaklanjuti dengan serius gitu. Padahal kalau ditindaklanjuti dengan serius, BBM dari sampah plastik ini bisa mengatasi dua masalah sekaligus. Pertama, mengurangi ketergantungan impor BBM. Kedua, mengurangi sampah plastik biar nggak numpuk di Bantar Gebang. Nah, FYI, BBM dari sampah plastik ini memang kualitasnya rendah sih. Kadar RON-nya tuh cuma di 82 alias jauh di bawah premium yang RON-nya 88. Jadi makanya cuma bisa dipakai di motor-motor lawas 2 tak, yang mesinnya 2 tak, belum bisa yang di kendaraan masak ini. Tapi yang perlu diingat, BBM dari sampah plastik ini dihasilkan dari alat yang amat sangat sederhana. Kalau alat yang dipakai lebih bagus, bisa di-upgrade dengan riset yang lebih memadai, mungkin BBM yang dihasilkan kualitasnya lebih tinggi, bahkan bisa capai RON 98 setara Pertamax Turbo.
Nah, sebenarnya BBM Bobby Boss itu berasal dari tanaman yang mengandung banyak karbohidrat melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan alkohol. Nah, BBM jenis itu bisa disebut juga bioetanol. Jadi, kalau etanol yang 10% aja kalian ribut, kenapa banyak yang dukung BBM Bobby Boss? Kan aneh ya. Nah, bioetanol sendiri itu nggak bisa 100%. Maksimal itu cuma 85%, terus 15%-nya ya dari minyak bumi lagi. Sebenarnya yang meneliti tentang bioetanol itu sudah banyak, jadi mereka sudah tahu ya tanaman apa aja yang bisa dibuat jadi bioetanol. Nah, karena bioetanol itu prosesnya rumit, terus biaya pembuatannya itu besar, jadi nggak dipasarkan kayak BBM Pertalite atau Pertamax gitu. Misal kalian berharap BBM Bobby Boss itu akan dipasarkan secara luas, menurutku sih itu nggak mungkin ya, karena cost-nya sangat besar. Ya aku itu bukan sok tahu sih, karena aku kan pernah belajar tuh waktu di Magister Teknik Mesin, kan aku ngambil jurusan yang konversi energi. Jadi aku pernah belajar lah masalah bioetanol. Bobby Boss yang sempat viral kemarin, yang mengklaim setara dengan Pertamax Turbo, beroktan tinggi 98 dan emisinya rendah, harganya juga murah. Nah, yang gua amati ya, yang gua perhatiin, kan udah uji coba tuh di motor B, Toyota Alphard, Nissan ya kan. Nah, dia tidak menjelaskan bahwa bahan bakar ini dampaknya buat mesin tuh apa gitu loh. Ya kan? Padi menghasilkan beras, endingnya adalah jerami. Tadi kita pengen membantu pemerintah zero net emission. Dia cuma mengatakan ini bahan bakunya dari tumbuhan hijau, dari jerami nabati gitu. Yang gua amati secara benang merahnya gitu, dia juga tidak menjelaskan MOU-nya sudah ditandatangan antara saya dengan bosnya Bobby Boss. Nah, nanti ke depannya pabriknya di mana dan ini diproduksinya di mana, belum ada kepastian gitu kan. Gue udah ada uji cobanya. Gue tidak menyalahkan sih, gue mendukung saja ini kalau ada. Tapi dia tidak menjelaskan ekstraknya dari jerami itu gimana gitu loh. Apa sama kayak etanol yang terbuat dari jagung, singkong dan segala macam itu, atau gimana gitu. Nah, dampaknya buat mesin, kita ini yang harus kita pikirin itu dampaknya buat mesin loh ya kan. Jangan sampai rusak mesin gitu loh.